Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiani Haya. Kali ini saya akan membahas tentang kepribadian dan nilai. Nah, apa itu sih kepribadian? Kepribadian adalah jumlah total cara-cara di mana seseorang individu beraksi atas dan berinteraksi dengan orang lain. Indikator tipe kepribadian menurut Myers-Briggs. Yang pertama adalah extrovert versus introvert. Seseorang yang memiliki tipe extrovert cenderung ramah, pandai bergaul, pandai bersosialisasi, dan percaya diri. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe introvert cenderung tenang dan pemalu. Yang kedua, perasa versus intuitif. Seseorang yang memiliki tipe perasa cenderung praktis, serta memilih rutin dan urutan serta detail. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe intuitif bergantung pada proses, tidak sadar dan melihat pada gambaran besar. Yang ketiga, pemikir versus perasa. Seseorang yang memiliki tipe memikirkan biasanya menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe merasakan berpegang pada nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Yang keempat, penilai versus penerima. Seseorang memiliki tipe menilai, menginginkan kendali, dan memilih urutan dan struktur. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe menerima cenderung fleksibel dan spontan. Model kepribadian 5 besar. Yang pertama, ekstraversi. Extrovert cenderung ekspresif, percaya diri, dan mampu bersosialisasi. Sedangkan kebalikannya, seorang yang introvert memiliki sikap pemalu, penakut, dan tenang. Yang kedua, keramahan. Dimensi ini merujuk pada kecenderungan seseorang individu untuk memahami orang lain. Orang ramah cenderung kooperatif, hangat, dan mempercayai. Sedangkan kebalikannya, orang yang tidak ramah cenderung dingin dan antagonis. Ketiga, kehati-hatian. Memiliki sifat sangat hati-hati, bertanggung jawab, teratur, dan dapat diandalkan. Mereka yang memiliki skor rendah cenderung mudah dialihkan, tidak teratur, dan tidak dapat diandalkan. Yang keempat adalah stabilitas emosional. Orang yang memiliki stabilitas emosional tinggi cenderung tenang, percaya diri, dan aman. Sedangkan mereka yang memiliki stabilitas emosional yang rendah cenderung gugup, cemas, depresi, dan tidak aman. Yang terakhir, keterbukaan pada pengalaman. Dimensi ini mencakup minat dan ketertarikan atas inovasi. Orang yang sangat terbuka, kreatif, ingin tahu, dan secara artistik sensitif. Sebaliknya, mereka yang berada di ujung lainnya dari kategori ini konvensional dan merasa nyaman dalam keadaan dikenal. Pengaruh faktor 5 besar kepribadian dalam memprediksi perilaku di tempat kerja. Yang pertama, stabilitas emosional. Seseorang yang memiliki tingkat stabilitas emosional yang tinggi memiliki emosi-emosi negatif yang lebih rendah dan lebih optimis karena mampu mengontrol stres lebih baik. Yang kedua, extrovert. Memiliki emosi-emosi positif dibandingkan orang yang introvert. Memiliki kinerja lebih baik karena mereka memiliki lebih banyak teman dan lebih banyak keahlian daripada seorang introvert. Tetapi mereka itu cenderung terlibat dalam perilaku berbahaya dan lebih cenderung untuk berbohong dalam wawancara kerja dibanding orang introvert. Yang ketiga, terbuka pada pengalaman. Dalam hal kepemimpinan dibutuhkan seseorang pemimpin yang terbuka pada pengalaman karena memiliki kreativitas yang lebih dalam berbagai hal.
sehingga pemimpin lebih mampu menghadapi perubahan dalam organisasi dan mampu memimpin dengan efektif. Yang keempat, keramahan. Seorang pekerja yang ramah akan mempunyai banyak teman dan disukai oleh pekerja lainnya. Yang kelima, kehati-hatian. Seseorang yang memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi memiliki kinerja dan mampu memimpin dengan lebih baik. Selanjutnya, drag triad, yaitu faktor-faktor yang tidak disukai dalam dunia sosial. Yang pertama adalah Machiavellianisme. Kepribadian ini cenderung menggunakan cara-cara yang kurang tepat demi mencapai hasil yang diinginkan. Mereka cenderung berperilaku agresif dan kontraproduktif. Yang kedua, narsisme. Narsisme adalah suatu kepribadian di mana orang tersebut memiliki rasa berlebihan akan dirinya, ingin dikagumi secara lebih, dan cenderung angkuh. Yang ketiga, psikopat. Psikopat didefinisikan sebagai perilaku kurang peduli terhadap orang lain dan kurangnya rasa bersalah atas perilakunya yang membahayakan orang lain. Sikap kepribadian lainnya yang relevan dengan perilaku organisasi yang ada 3. Yang pertama, evaluasi inti diri. Evaluasi inti diri adalah evaluasi individu terhadap kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Seseorang yang memiliki evaluasi inti diri positif cenderung lebih menyukai dirinya, memandang dirinya efektif, mampu, dan dalam kendali atas lingkungannya. Sedangkan seorang yang memiliki evaluasi diri yang negatif cenderung tidak menyukai dirinya, ragu terhadap kemampuannya, dan merasa tidak berdaya atas lingkungannya. Orang yang memiliki evaluasi diri positif memiliki kinerja lebih baik dibanding orang yang memiliki evaluasi negatif. Hal itu disebabkan karena mereka mampu menetapkan tujuan yang tepat, mampu berkomitmen atas tujuannya, dan mampu bertahan dalam proses pencapaian tujuannya. Yang kedua, pengawasan diri. Pengawasan diri adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan perilakunya terhadap faktor-faktor situasional eksternal. Pengawasan diri yang tinggi menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik, dapat menyesuaikan perilakunya terhadap perubahan situasi dan tuntutan faktor eksternal. Seseorang yang memiliki pengawasan diri yang tinggi memiliki kinerja yang baik dan lebih mungkin untuk menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, kepribadian proaktif. Kepribadian proaktif adalah ketika seseorang mengidentifikasi peluang, mengambil inisiatif dan tindakan, serta mampu bertahan sampai adanya perubahan yang berarti. Orang-orang yang memiliki kepribadian ini lebih dibutuhkan oleh organisasi, karena mereka mampu mengidentifikasi peluang, mengambil tindakan atas adanya peluang tersebut, dan mampu bertahan sampai adanya perubahan yang berarti. Kepribadian dan situasi. Teori kekuatan situasi mengidentifikasikan bahwa cara kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Terdiri dari segi 4 elemen, yaitu 1. Kejelasan, 2. Konsistensi, 3. Batasan, 4. Konsekuensi. Teori aktivitas sifat, yaitu memprediksi bahwa beberapa situasi, peristiwa, atau intervensi mengaktifasikan sebuah sifat lebih dari yang lain. Selanjutnya, nilai. Nilai menunjukkan alasan dasar bahwa
Cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang menyampaikan yang benar, baik, atau diinginkan. Pentingnya nilai dan jenis-jenis nilai. Nilai penting terhadap penelitian perilaku organisasional karena menjadi dasar pemahaman sikap dan motivasi individu serta pengaruhnya terhadap kita. Jenis-jenis nilai ada dua. Yang pertama, nilai terminal adalah hasil akhir yang diinginkan dari keberadaan sasaran yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu model perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal seseorang. Nilai-nilai pada generasi. Yang pertama, generasi lonjakan bayi antara tahun 1965 sampai 1985. Memiliki nilai kesuksesan, pencapaian, ambisi, ketidaksukaan akan otoritas, dan kesetiaan pada karir. Yang kedua, generasi X antara tahun 1985 sampai 2000. Memiliki nilai keseimbangan kerja atau hidup, orientasi tim, tidak menyukai aturan, dan setia pada hubungan. Yang ketiga, generasi milenial tahun 2000 sampai sekarang. Memiliki nilai percaya diri, kesuksesan finansial, mengandalkan diri tetapi berorientasi tim, kesetiaan pada diri maupun hubungan. Selanjutnya, mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Yang pertama, kecocokan orang dan pekerjaan. Teori kecocokan kepribadian dan pekerjaan merupakan teori John Holland yang mengidentifikasikan 6 tipe kepribadian dan mengusulkan bahwa kecocokan antara tipe kepribadian dan lingkungan pekerjaan menentukan kepuasan dan perputaran. Yang kedua, kecocokan orang dengan organisasi. Teori ini berpendapat bahwa orang-orang tertarik pada organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka akan meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Beberapa riset membuktikan bahwa kecocokan orang dengan organisasi lebih penting dalam memprediksi perputaran pekerjaan di negara kolektivistik, yaitu India, daripada di negara yang lebih individualistis, yaitu Amerika Serikat. Nilai-nilai internasional. Yang pertama, jarak kekuasaan, yaitu suatu atribut budaya nasional yang menjelaskan tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara menerima bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi menyebar tidak merata. Yang kedua, individualisme versus kolektivisme, yaitu suatu atribut budaya nasional yang menjelaskan tingkat di mana orang-orang lebih memilih untuk bertindak sebagai individu dibandingkan sebagai anggota dari kelompok. Sedangkan kolektivisme adalah suatu atribut budaya nasional yang menjelaskan sebuah kerangka sosial ketat di mana orang-orang mengharapkan yang lain dalam kelompok yang menjadi bagiannya untuk merawat dan melindungi mereka. Yang ketiga, maskulinitas versus feminitas. Maskulinitas adalah tingkat di mana budaya menyukai peran-peran maskulin tradisional seperti pencapaian, kekuasaan, dan kendali. Berlawanan dengan pandangan pria dan wanita adalah sama. Sedangkan feminitas, yaitu budaya melihat sedikit perbedaan antara peran pria dan wanita serta memperlakukan wanita sama dengan pria dalam segala hal. Yang keempat,
penghindaran ketidakpastian, yaitu menjelaskan bahwa tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara lebih memilih situasi yang terstruktur atau tidak terstruktur menentukan penghindaran ketidakpastian mereka. Yang terakhir, orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Orang-orang dalam budaya dengan orientasi jangka panjang melihat masa depan dan mengurangi kebijaksanaan, persistensi, serta tradisi. Dalam orientasi jangka pendek, orang-orang menilai di sini dan saat ini mereka lebih siap menerima perubahan dan tidak melihat komitmen sebagai rintangan untuk berubah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.